Sebulan pandemi kondisi turun 50 miliar. Nah, Pak Wahyu, mengenai utang negara nih. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasuhan, channel yang membahas tentang utang agar utang Anda lunas dan hidup bahagia. Asik atau asik? Nah, kali ini saya akan membahas tentang utang negara. Utang negara kita nih sudah 6.625 triliun. Tahu dari mana? Ini ada beritanya. Utang pemerintah terus membengkak. Data dari APBN September 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan terlihat posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 sebesar 6.625,43 triliun rupiah. Hari ini saya hadirkan pedagang sembako Haji Wahyu. Beliau pedagang sembako di Pasar Cepete, Jakarta Selatan. Sengaja saya hadirkan bukan pengamat politik, bukan pengamat ekonomi, langsung pedagang sembako yang memiliki utang juga. Kita bicara tentang sudut pandang beliau utang negara. Pak Wahyu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana bisnis pandemi ini? Untuk sembako masih lancar. Masih lancar ya? Cuman memang omset menurun. Omset menurun ya? Iya. Tahun ini, bulan ini berapa omset? Bulan Agustus kemarin? Bulan Agustus kemarin omset kira-kira turun sekitar 25%. Jadi berapa kira-kira omset? Omsetnya kurang lebih sekitar 50 miliar. Sebulan pandemi kondisi turun 50 miliar. Nah, Pak Wahyu, mengenai utang negara nih. Waduh. Hari ini sudah 6.625 triliun. Nah, bagaimana pandangan Pak Wahyu nih terhadap utang negara nih dari sisi pedagang nih? Kalau orang kan majikan dari sisi orang politik, orang ekonomi, nah kan dari sisi pedagang sembako nih gimana nih? Saya mendengar angka segitu besarnya aja sudah meriang. Ya, karena kita memang ini pelaku masalah utang. Bagaimana ini dengan nominal 6.625 triliun? Bisa kebayang. Saya punya utang kurang lebih 25 miliar aja sudah stres. Hidupnya udah gelisah. Siangnya terhina, malamnya gelisah udah. Bisa kebayang nih kalau kita bicara masalah utang. Yang kecil, yang besar mungkin sama pusingnya. Pak Heru ya. Saya sering baca itu di HP itu masalah pinjaman online, pinjol gitu. Pinjol. Nah, ini apa hubungannya dengan pinjol utang negara nih? Ada sama-sama hutang. Cuman yang saya lihat nih orang pinjam 5 juta sampai 10 juta aja, ditagihnya itu diancam, dihina, dimaki-maki segala macam. Ini kira-kira nih negara kita nih punya utang sekian. Bagaimana dengan negara yang lain yang laginya? Gitu saya nggak kebayang gitu kan gitu. Oh, jadi yang utang 5 juta aja seperti itu. Seperti itu perlakuannya. Bagaimana utang negara yang 6.000 triliun? Iya, cara naginya gitu. Nah, cara naginya gitu kan gitu. Tapi sementara kok enjoy saja gitu kan gitu. Saya nggak kebayang saya punya hutang sekian miliar saja, tatkala baru ditegor utang langsung aduh gimana nih solusinya nih. Ya, ingin bayar itu bagaimana nih gitu kan gitu. Saya paling sebagai rakyat hanya bisa mendoakan mudah-mudahan hutangnya tahun depan itu minimal berkurang. Atau jangan nambah deh ya. Jangan nambah lah gitu. Syukur-syukur sih bisa lunas nih. Ya kalau hutang kita negara tanpa hutang, saya yakin nih semua rakyatnya hidupnya tenang gitu kan gitu. Pak Wahyu, tahu nggak bunganya aja nih dari 6.625 triliun itu bunganya aja per tahun 405 triliun. 405 triliun bunganya doang. 405 triliun. Kalau dibeliin terigu berapa ribu ronton tuh ya? Bukan beli terigu, bukan. Negara orang gandumnya kita beli. Oh, gandum kita beli. Bukan beli lagi terigu, bukan beli minyak lagi udah. Pokoknya setiap yang ada barang di negara lain kita beli dengan uang 405 triliun. Iya, itu bunganya saja. Saya hanya bisa menaik napas panjang. Waduh, tak terbayang ini gitu kan gitu. Masalah hutang ini tidak bisa disepelekan. Ya. Jadi apa harapan Pak Wahyu terhadap bunga bank ini gimana nih? Saya berharap cepat-cepat lunasin. Ya, cepat-cepat syukur-syukur bisa tahun besok itu hutang kita tinggal 5.000. Ya. Tahun depannya lagi tinggal 4.000. Amin. Tahun berikutnya lagi udah lama-lama lunas. Amin kan. Gitu. Karena menurut saya
yang namanya merdeka, hidup bebas dari hutang. Itu merdeka yang sesungguhnya. Sepakat. Ya. Doakan, berarti kalau hutang kita lunas, baru merdeka sebenarnya ya? Iya, menurut saya. Oh. Hutang itu istilahnya baru merdeka tatkala kita sudah tidak punya hutang. Kalau kita punya utang, mohon maaf, bangun tidur ditelepon, halo, Bapak di mana? Yang khawatir utang negara makin bengkak, dampaknya ke rakyat, nanti pajak makin naik, makin banyak lagi yang dipungut-pungutin dengan alasan utang untuk bayar utang alasannya. Iya, gimana? Ya saya kalau ke situ itu pasti otomatis. Ya? Otomatis. Nggak usah negara, kita bicara keluarga. Kita bicara keluarga. Saya dulu punya mobil yang bagus itu 4. Ya. Karena ingin lunas hutang, saya jual 3. Saya jual 3, sisa 1. Ini sebenarnya saya mau jual lagi. Cuman kalau ini saya jual, kaki saya udah nggak ada. Jadi maksud Pak Haji, negara kita mau jual ini, jual pulau atau gimana? Bukan, kalau saya pribadi, okay. Saya nggak tahu bagaimana nih para pemimpin kita nanti untuk mencari solusinya. Mereka kan pinter-pinter. Ya. Apa yang nggak ada di pikiran saya, mungkin mereka jauh jangkauannya lebih ke sana, gitu kan gitu. Saya sih berdoa berharap mudah-mudahan cepat lunas saja gitu. Berarti yang bisa kita lakukan adalah minimal dari diri kita lunasi utang masing-masing dulu nih. Dari kita dulu. Dari kita dulu dimulai. Dari kita dulu kita jangan ada utang dulu buat diri kita masing-masing nih, agar negara juga ikutan. Jadi kita gak enak kalau ngomongin negara tapi kita masih punya utang. Gitu Pak Haji ya? Iya. Saya berpesan sih kepada si rekan-rekan semuanya, teman-teman ya itu, diusahakan dalam hidup jangan berhutang. Otomatis kemerdekaan kita berkurang. Pak Haji, makasih banget nih sharing-sharingnya. Kita doakan semoga hutang negara kita nggak nambah, bisa berkurang dan bisa dibayar utang-utangnya. Amin. Karena kalau nggak di stop, nggak dibayar utangnya, maka anak cucu kita yang nanti akan menanggung beban utang itu ya Pak Haji. Sahabat, sini dulu podcastnya, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.